Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi tentang tekanan zat padat, di mana minggu lalu kita sudah belajar bahwa tekanan zat padat itu dialami suatu benda ketika dia diberikan gaya dan juga diketahui luas permukaannya. Nah, ketika luas permukaan itu semakin besar, maka tekanan yang dialami akan semakin kecil karena tekanan itu berbanding terbalik dengan luas permukaan. Tapi berkebalikan dengan gaya. Tekanan yang dialami suatu benda akan semakin besar jika gaya yang diberikan juga semakin besar, seperti itu. Jadi yang berbanding lurus adalah tekanan dan gaya, sedangkan yang berbanding terbalik adalah luas permukaan, seperti itu. Jadi kalian harus pahami bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Nah, kemudian hari ini kita akan pelajari bagaimana cara penyelesaian soal dan juga pembahasannya. Disimak baik-baik karena di akhir akan ada kuis yang harus kalian. Hari ini kita akan belajar tentang pembahasan dari soal tekanan. Seperti kita tahu, tekanan zat padat itu dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Nah, di mana P ini adalah tekanan yang dialami suatu benda. Kemudian F ini adalah gaya. Gaya di sini bisa menggunakan gaya gravitasi atau misalnya gaya yang lainnya. Sedangkan A di sini adalah luas permukaan benda. Nah, jadi di sini rumusnya adalah P sama dengan F per A. Jadi rumusnya hanya satu ini saja. Kemudian baik, sekarang kita masuk ke pembahasan soal, dimana diketahui untuk gaya yang dialami suatu benda adalah 100 Newton. Kemudian untuk luas permukaannya adalah 50 cm persegi. Nah, yang ditanyakan berapakah tekanannya, maka bisa kita tuliskan bahwa tekanannya di suatu benda adalah rumusnya P sama dengan F per A. Nah, P ya dari kan P, berarti masukkan F-nya. F-nya adalah 100, A-nya berapa? 50, berarti 100 per 50. Berarti jawabannya adalah 2 pasca. Seperti itu. Nah, kita mulai nomor 5 ya. Untuk nomor 5 diketahui bahwa massa Anita adalah 50 kg. Kemudian dia pergi ke pasar dengan menggunakan sepatu hak lancip. Nah, kemudian yang diberikan adalah tekanan. Tekanan yang diberikan adalah 1500 Newton per meter kubik. Yang ditanyakan berapakah luas permukaan. Nah, luas permukaannya berarti ini bisa disimbolkan dengan A. Nah, yang ditanyakan luas permukaan berarti kita bisa jawab dari rumus P sama dengan F per A. Diketahui P-nya adalah 1500, maka masukkan 1500. Kemudian F-nya berapa? F bisa kita hitung dari massa. Massa ini berhubungan dengan gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini rumusnya adalah W sama dengan M dikali G, di mana W
masanya adalah 50 dan percepatan gravitasi adalah 10 Newton per meter persegi. Nah, ini dikali berarti kita dapatkan untuk gaya gravitasi adalah 500 Newton. Nah, berarti kita masukkan ke rumus bahwa tadi F sama dengan W atau sama dengan gaya gravitasi. Maka F yang kita dapatkan tadi 500, kita masukkan 500 per A. Nah, kita kali silang 1500 dikali A sama dengan 500. Kemudian A sama dengan 500 per 1500. Berarti kita bisa dapatkan A adalah, coret nolnya, 5 per 15 sama dengan 1 per 3 sama dengan 0,33 cm persegi. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ketika yang ditanyakan adalah luas permukaan, yang diketahui massa dan tekanan, bisa kita hitung luas permukaannya. Begitu juga ketika yang diketahui adalah tekanan, yang ditanyakan gaya, berarti yang diketahui harus luas permukaan, seperti itu. Oke, satu contoh lagi, ketika diketahui luas permukaan suatu benda, misalnya diketahui luasnya adalah 100 cm persegi. Kemudian tekanan yang dialami adalah misalnya 3000 Newton per meter persegi. Yang ditanya, berapakah gaya yang bekerja? Maka kita bisa jawab dari rumusnya tadi, P sama dengan F per A, maka kita masukkan tadi P-nya yang diketahui adalah tekanan yang dialami adalah 3000, berarti P sama dengan 3000. Kemudian F-nya diketahui enggak? Berarti yang ditanya adalah F. F-nya berapa? Yang diketahui lagi adalah luas. Luasnya adalah 100. Berarti kita bisa masukkan ke rumus. P sama dengan F per A. P adalah 3000, F-nya ditanya, dan A-nya adalah 100. Berarti kita kali silang, F-nya bisa 3000 dikali 100 sama dengan F. Berarti hasilnya adalah 300.000 untuk gaya, 300.000 Newton. Jawabannya untuk F, seperti itu. Jadi kita bisa tahu, kita bisa hitung ketika diketahui luas permukaan, diketahui tekanan, bisa kita hitung gayanya dengan menggunakan rumus P sama dengan F per A, di mana kita masukkan angka yang diketahui, kita hitung, maka kita akan dapatkan jawabannya, seperti itu. Baik, hari ini kalian wajib jawab kuis tentang tekanan zat padat agar kalian semakin paham bagaimana cara menghitung tekanan zat padat, menghitung gaya yang dialami suatu benda, dan juga menghitung luas permukaan benda jika yang ditanyakan adalah luas permukaan. Silahkan simak baik-baik dan nanti silahkan jawab kuis di akhir penjelasan video. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.